Semangat pagi, sekalipun hari ini adalah akhir pekan keempat di bulan Oktober, 24 Oktober 2020, kita tetap mempunyai semangat pagi untuk selalu bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, bagian terakhir di dalam Lukas 12. Hari ini akan kita baca dan kita renungkan bersama di dalam ayat 54 sampai dengan ayat 59 yang demikian. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, ayat 56 akan menjadi fokus perhatian perenungan kita hari ini. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Bagaimana tidak munafik? Gayanya saja yang saleh tetapi hidupnya tidak. Cara bicaranya saja yang begitu santun tetapi hidupnya tidak. Tubuhnya saja yang ada di gereja tetapi hatinya tidak. Teriakannya saja yang menyerukan haleluya, tetapi jiwanya tidak. Tuhan berkata pada banyak orang, hai orang-orang munafik. Mengapa? Karena mereka hanya tahu tentang pergerakan musim, rupa bumi dan langit. Tetapi mereka tidak mengerti tentang kebenaran Kristus. Atau mengerti kebenaran itu tetapi menyelewengkannya. Itu dapat dalam ayat 54 sampai dengan ayat 56 bacaan kita hari ini. Kita bandingkan juga kalau kita membaca pasal 11 ayat 14 sampai 23 bahan perenungan beberapa hari yang lalu. Yesus yang melakukan kebenaran dan kebaikan, Yesus yang mengusir setan, tidak mereka terima apalagi mereka percaya. Bahkan Yesus dianggap mengusir setan menggunakan kuasa Beelzebul, sang penghulu setan. Inilah tanda kehancuran orang-orang pada angkatan saat itu. Bahwa mereka tidak mengetahui bila mana Allah melawat mereka. Mereka hanya sibuk dengan pengetahuan-pengetahuan dunia yang tidak menyelamatkan. Mereka hanya tahu tanda-tanda musim, tetapi mereka tidak tahu tanda-tanda hadirnya Mesias, sang penyelamat itu. Anggota keluarga Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimanakah dengan Anda dan saya? Seberapa luas ruang iman kita? Seberapa luas ruang iman Anda? Seberapa luas ruang iman saya? Seluas meja kerja kita masing-masing? Atau seluas ruang ibadah gereja yang gegap gempita ketika kita hadir di dalamnya? Anggota keluarga Allah,
Kristus tidak hanya hadir di ruang atau gedung gereja, melainkan hadir bersama-sama dengan kita. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kita menyadarinya? Apakah kita selalu menyadari bahwa Kristus hadir bersama-sama dengan kita di dalam hidup kita setiap saat, setiap hari? Sehingga dengan kesadaran kita semestinya merelakan diri untuk menjadi satu di dalam kehendak-Nya. Karena kita sadar siapa kita. Kita hanyalah titah, ciptaan manusia yang terbatas. Tuhanlah yang punya kehendak. Jadi kita yang harus kemudian merelakan diri, menyatukan diri dengan kehendak Allah. Kita melakukan kehendak dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semua hanya kehendak Allah. Memfungsikan diri sebagai garam dan terang yang dimulai dari keluarga percaya. Mari menyadari tandanya. Bukankah Kristus sudah berkarya dalam setiap kehidupan kita? Kiranya Tuhan melayakkan kita untuk tetap menyadari kehadirannya dan kita merelakan diri menjadi satu dengan kehendak-Nya apapun keadaan kita. Amin. Anggota keluarga Allah hanya setiap keluarga percaya yang hidup di dalam Tuhan, yang hidupnya suka maupun duka tetap di dalam tangan Tuhan, yang akan merasakan kasih karunia-Nya. Karena Roh Kudus tetap bersedia membimbing kehidupan setiap anggota keluarga Allah, mengajarkan untuk mewujudkan kasih dan selalu merasakan kasih penyertaan-Nya. Kita lantunkan pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, baitnya ketiga dan keempat, keluarga hidup indah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan bagaimana kami menilai tanda-tanda zaman dengan meyakini kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara kami boleh merelakan diri, menyelaraskan apa yang menjadi keinginan kami dengan kehendak Tuhan, menyatukan kehidupan kami dengan kehendak Tuhan saja. Melalui aktivitas kerja kami hari ini, sepenuhnya Engkau berkuasa, Engkau menopang, menolong, agar kami tetap menyatukan diri pada kehendak-Mu. Penguasaan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami nyata ketika kami rela menyatu dengan Engkau. Ya Allah kehidupan, kami yang mengalami kelemahan jasmani, kelemahan ragawi pun tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu karena kami tetap menyatukan diri pada kehendak Allah. Dengan berbagai kenyataan hidup yang sulit, namun kami yakin kuasa-Mu nyata, kasih-Mu ada. Sehingga kalaupun Engkau memperkenankan kami tetap mengalami sakit penyakit itu, ada kekuatan Engkau tambahkan, ada kebijaksanaan Engkau tambahkan. Demikian juga ketika di masa pandemi ini ada berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan. Anak-anak yang bersekolah mengalami kendala dengan cara harus belajar secara online, secara daring. Kalaupun kadang-kadang secara luring ketika mengumpulkan tugas di sekolah, biarlah kasih kuasa Tuhan yang juga tetap nyata, baik bagi anak-anak ataupun para orang tua yang membantu dengan kesulitan tersendiri. Kami menyerahkan juga muda-mudi yang beraktivitas kerja dengan kesulitan-kesulitan tertentu di masa pandemi, biarlah kasih-Mu dan kuasa-Mu yang nyata. Kami menyerahkan muda-mudi yang berusaha menemukan pasangan hidup yang sepadan, biarlah kasih-Mu juga nyata dalam kehidupan mereka. Menyelaraskan diri pada kehendak Allah, karena menyatukan diri pada kehendak Tuhan, itu menjadi pedoman yang sejati bagi para muda-mudi juga. Kami menyerahkan anggota keluarga Allah dengan segala kondisi dan keadaan hari ini, biarlah kuasa-Mu nyata. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama di bumi pertiwi dimanapun berada. Biarlah kasih kuasa-Mu tetap nyata dan kami mohonkan kebijaksanaan dari Tuhan. Kalaupun ada bagian-bagian kelemahan manusiawi yang terjadi di dalam kehidupan mereka ataupun pelayanan mereka, biarlah kami juga mohonkan ampun. Masyarakat di dalam bahu-membahu, hidup bekerja sama, membangun kesejahteraan bersama di bumi pertiwi. Baik dengan pemerintah, dengan siapapun yang ada, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Para medis yang bekerja menjadi garda paling depan dalam suasana pandemi, biarlah kasih kuasa-Mu dan kebijaksanaan-Mu nyata. Kami aturkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Persiapan dan pelaksanaan proses tahapan pilkada serentak pada bulan Desember yang akan datang, dan saat ini sudah pengenalan calon-calon pemimpin kepala daerah baik tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten, biarlah kasih-Mu juga nyata bagi kehidupan semuanya. Itu doa kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anggota keluarga Allah menyatukan diri pada kehendak Tuhan adalah satu-satunya jalan kita menemukan damai sejahtera dan hidup terhindar dari kemunafikan. Untuk itu kita lanjutkan bersama dengan tetap membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.